Sebuah rumah milik Andrian warga Dukuh Jerabang RT 03 RW 10 Desa Grenggeng Kecamatan Karanganyar Kabupaten Kebumen dilaporkan amblas dan nyaris roboh. Ini diduga diakibatkan karena adanya proyek pengerjaan pemeliharaan berkala Sungai WS Rayu yang dilakukan salah satu CV pemenang lelang. Peristiwa ini terjadi pada Jumat 14 Oktober 2022 sekira pukul 14.30 WIB. Saat itu pemilik rumah sedang tidur dan tiba-tiba terbangun mendengar suara gemuruh. Setelah itu ia langsung keluar rumah dan mendapati kondisi rumahnya sudah amblas. Kami sampaikan bahwa kronologi kejadian ambruknya rumah atas nama warga Pak Andri Susanto, warga RT 3 RW 10 Dukuh Jerabang ini bermula saat terjadi hujan deras kemarin beberapa hari yang berkesinambungan tanpa henti dan terjadi luapan air Sungai Kemit yang cukup tinggi. Dan kebetulan di dalam pelaksanaan ini ada kegiatan pembangunan rabat untuk perbaikan di sungai yang dilakukan oleh Sungai Opak ya. Ini belum selesai dan kebetulan sudah mendekati finishing, sudah sampai atas, terjadi hujan deras dan banjir, luapan air sehingga yang terjadi adalah gundukan-gundukan yang material yang belum dikembalikan saat proyek itu menjadi gundukan di sebelah selatan. Sehingga terjadi air yang luapan yang cukup tinggi, terbendung sebagian air tidak langsung keluar, terjadi manuver air yang di sebelah baratnya dan tergerus di bawahnya. Sehingga di bawah pondasi tergerus setelah sungai menyusut ya airnya, pondasi akan turun. Terjadi turun semua bangunan dari pondasi sampai rumah roboh 95% hancur dan melibatkan sebelah rumah yang terkait juga ikut hancur. Ini bukan hanya rumah Mas Andri Susanto aja, sepanjang 100 meter berdampak 4 rumah, 3 rumah atas nama Bu Paris, Pak Sandiarjo dan Pak Bu Sumira. Terjadi penurunan tanah sepanjang 100 meter itu karena dampak air yang cukup deras dan karena timbunan itu sehingga tergerus di bawah dan terjadinya rumah pondasi turun sepanjang 100 meter, turun tanah kurang lebih 150 sampai 100 meter. Ini dampaknya sangat parah, jadi mengharap kepada pemerintah yang terkait dan proyek yang menangani ini untuk segera ditindaklanjuti, segera dibantu karena ini dampak daripada hal tersebut. Masyarakat terutama Pak Andri sementara kami evakuasi kepada Balai Pertemuan RW 10 yang berada di sebelah dan kemarin pagi ini dilakukan kerja bakti seluruh RT RW yang ada di wilayah Desa Grenggeng dan RW 10 khususnya melakukan kerja bakti bersama tim Tagana dari Desa Grenggeng dan sudah dihadiri oleh pemerintah Kecamatan Karanganyar dan desa terkait. Itu terjadinya dan sampai saat ini kita belum melakukan kegiatan untuk hanya mengupayakan untuk mengevakuasi barang-barang yang ada di rumah yang bisa diselamatkan. Dan insya Allah besok Senin informasi dari Bapak Kepala Desa dan jajaran terkait dari Pak Camat, dari Pak Koramil dan Kapolsek akan melakukan mediasi, musyawarah dengan terdampak dan juga selaku pemborong dari balai yang melakukan Balai Serayu Opak akan melakukan mediasi di Balai Desa Grenggeng untuk menindaklanjuti apa yang harus dilakukan untuk penyelesaian atau membantu bencana atau musibah yang terjadi saat ini. Saya lihat pekerjaan dari balai besar ini kan belum selesai dan memang kita tahu bahwa melihat medan seperti ini sebenarnya yang pas untuk wilayah Sungai Kemit ini adalah paku bumi. Jadi saya berharap kalau memang hanya sekitar dibikin selbet seperti ini, mungkin ini akan terjadi seperti yang sudah-sudah. Karena kejadian ini adalah kalau tidak salah untuk yang ketiga kalinya. Ini sudah 3 kali dibangun dan ini adalah pembangunan yang ketiga, belum selesai. Kita lihat tadi di papan mulai April sampai dengan Desember, ini baru memasuki bulan Oktober belum selesai pembangunan, tapi kita lihat
baru saja hujan sekitar 10 hari, baru minggu ini hujan, ternyata debit air yang belum begitu tinggi saja sudah memporak-porandakan bangunan ini. Jadi saya minta nanti kalau bisa memang pembangunan ini jangan selbet atau bronjong, sebisa mungkin nanti paku bumi seperti di wilayah Sungai Karanganyar. Itu di bawah jembatan Karanganyar itu kan dulu pembangunannya paku bumi, walaupun memang memakan biaya yang lebih besar, tapi itu betul-betul awet, dan saya yakin kalau memang ini menggunakan paku bumi tidak akan terjadi seperti ini. Ini biaya tidak sedikit, dan saya rasa kalau sampai hari ini nanti curah hujannya tinggi kemudian debit airnya naik, ini bisa separuh dari bangunan ini akan hilang. Alhamdulillah untuk rumah warga ini ada 3 atau berapa memang sudah kita kosongkan tadi malam. Kemudian kita sudah berkoordinasi dengan BPBD dan Dinsos karena ini adalah bencana, mudah-mudahan akan segera tertangani, karena biasanya nanti kita berikan bantuan untuk pembangunan rumah, baik itu nanti terkait dengan biaya pembangunan, kemudian bahan bangunannya. Kita nanti berkoordinasi dengan BPBD dan Dinsos Kabupaten Kebumen.